Sahabat yang baik, jumpa kembali kita di rubrik pembacaan Cari Angin Koran Tempo di channel yang keren ini. Seperti halnya pekan lalu, saya membaca dengan menambahkan informasi yang lebih banyak dibandingkan teks asli yang ada di koran. Jadi ada beda sedikit dengan yang ada di koran Tempo Digital. Cari Angin ini adalah terbitan 7 Maret 2021. Judulnya Miras, minuman keras. Oke, saya mulai. Miras, minuman keras dengan akronim Miras, sesungguhnya istilah yang salah kaprah. Apa bahayanya es krim atau es batu dan sejenisnya yang padat keras itu? Yang berbahaya itu sesungguhnya adalah minuman yang mengandung alkohol. Jadi akronimnya bisa mikol. Cuma masalahnya, tidak semua mikol berbahaya. Tergantung seberapa besar kadar alkoholnya dan seberapa banyak kita meminumnya. Minum yang berlebihan bisa membuat mabuk. Apapun yang berlebihan pasti membuat celaka. Dampak lanjutannya, orang mabuk suka berbuat onar, bahkan meninggal dunia. Sudah banyak korbannya. Dan ini yang selalu disampaikan para pemuka agama. Miras pun harus dilarang, bahkan dinyatakan haram oleh agama tertentu. Tidak semua agama mengharamkannya. Di negara maju, miras tidak dilarang. Selain karena punya musim dingin sehingga tubuh perlu dihangatkan dengan minuman keras, mereka bisa mengendalikan diri seberapa harus meneguk miras. Dalam budaya Nusantara, pengendalian diri meminum miras itu sudah lama dikenal. Leluhur kita di masa lalu tidak suka main larang, tapi mengingatkan bagaimana etika meminum miras. Apalagi miras dengan berbagai nama di setiap daerah punya kekhasan tertentu dan selalu dikaitkan dengan adat dan budaya, bahkan dengan ritual. Kepercayaan Nusantara tidak melarang miras. Yang dilarang adalah mabuknya. Dengan begitu dibuatlah aturan bagaimana agar masyarakat tidak mabuk miras. Penjualannya dibatasi, produksinya dikendalikan, etika meminumnya pun disebarkan. Coba kita ingat-ingat pitutur orang Jawa. Bagaimana etika orang jika disuguhi minuman keras? Apalagi minuman ini menjadi perjamuan yang penting. Pitutur orang Jawa ini juga dibawa ke Bali. Namun ada sedikit perubahan nama karena disesuaikan dengan bahasa lokalnya. Kalau meminum satu cangkir kecil, belakangan cangkir kecil ini disebut sloki, dinamai Eka Padmasari. Artinya kenikmatan yang luar biasa, seperti kumbang mengisap madu. Meminum 2 sloki disebut Dwi Amrtani. Artinya betul-betul menyehatkan. Di banyak negara maju hal seperti ini dilakukan. Jangan-jangan mereka ini meniru dari orang kita dalam menikmati minuman keras.
budaya kita mungkin dipelajari oleh mereka yang ada di luar sana. Membanggakan. Minum 3 sloki tidak dianjurkan karena itu sudah berbahaya. Itu disebut Trikaula Busana. Kalau di Bali diganti menjadi Tri Raja Busana. Mungkin karena aturan ini lebih banyak di daerah-daerah kerajaan, seperti Kerajaan Karangasem di Bali Timur, yang merupakan tradisi dari minuman miras lokal di Bali. Minum sloki yang ketiga ini sudah mulai hilang kesadaran bagi yang meminumnya. Kemudian sloki yang keempat disebut Caturwanara Rukem. Ini sudah kayak monyet yang berebut buah, saling sikut dan saling ejek. Wanara itu artinya monyet. Di Bali namanya disebut Catur Kokila Basa. Mabuknya sudah sangat berat. Ini sudah bahaya yang mengancam. Saya teruskan, bagaimana kalau minum sloki yang kelima? Ini disebut Pancasura Pangga. Seseorang yang meminum minuman keras sebanyak 5 sloki akan menjadi orang yang tidak takut kepada siapapun, tidak malu berbuat apapun, termasuk perbuatan yang jelas-jelas porno. Rasa malunya sudah hilang sama sekali. Di Bali, sloki yang kelima ini disebut Pancawanara Konyer, di mana peminumnya menunjukkan ciri-ciri seperti monyet atau wanara. Sama dengan versi Wanara Rukem dalam primbon minum Jawa tadi. Hanya di Jawa menjadi minuman sloki keempat, di Bali menjadi minuman sloki yang kelima. Lalu minum sloki yang keenam disebut Sadguna Weweka. Artinya, seseorang yang meminum minuman keras sebanyak 6 sloki menjadi orang yang mudah tersinggung. Pembicaraan orang lain selalu dianggap menjelek-jelekkan dirinya, sehingga mudah sekali menimbulkan percekcokan, bahkan perkelahian. Minum sloki yang ketujuh disebut Sabda Kukila Warsa. Seseorang yang meminum minuman keras sebanyak 7 sloki ini seperti burung yang kehujanan, kedinginan dan menggigil. Orang ini akan berbicara tidak karuan, meracau. Dalam bahasa Jawa orang ini disebut ngeromen, berbicara sendiri tidak jelas maksudnya, atau mengeluarkan apa saja dari bibirnya. Di Bali orang seperti ini disebut ngacu, tidak karuan ucapannya, melebihi orang yang gila. Minum sloki yang ke-8 disebut Astakacara. Seseorang yang meminum minuman keras sebanyak 8 sloki akan menjadi orang yang suka berbicara sendiri, menghina siapa saja yang ada di depannya. Menghinanya bukan karena dipikirkan, tetapi kata-kata itu keluar seenaknya saja, tidak terkontrol. Bicaranya ngawur, tidak terkontrol kepada siapapun juga yang ada di sekitarnya. Jadi lebih bahaya dari Sabda Kukila Warsa karena disertai dengan penghinaan itu tadi. Minum sloki yang ke-9 disebut Nawa Wagra Lapa. Seseorang yang meminum minuman keras sebanyak 9 sloki seperti harimau yang kehilangan daya, tidak berdaya lagi, lunglai, sama sekali tidak menakutkan.
dan minum sloki yang ke-10 disebut dasa buta mati. Seseorang yang meminum minuman sebanyak 10 sloki seperti bangkai raksasa yang sudah diam, tidak bergerak sama sekali, menjadi sesuatu yang tidak berguna. Artinya sama dengan meninggal dunia. Istilah ini di Bali diberi nama kebo dangkal, dasa kebo dangkal, kerbau yang tidak lagi bisa bergerak alias mati. Jadi hanya perumpamaan saja yang berbeda. Kalau di Jawa raksasa, di Bali kebo. Bukan cuma sekedar diberikan uraian etika berapa banyak harus meminum miras. Ada lagi dirumuskan dalam ajaran yang disebut Sabda Timira. 7 jenis kemabukan, 7 jenis kegelapan yang tidak dianjurkan. Salah satunya disebut sura, mabuk karena minum. Jadi tua, arak, dan brem, ini nama-nama miras versi Bali, tidak pernah dilarang. Mabuknya yang dilarang, sehingga cara meminumnya dan berapa banyak meminumnya diberikan anjuran untuk menyehatkan badan. Meski di era modern metuakan, artinya minum tua, lebih banyak dikenal di Bali Timur, di bekas kerajaan Karangasem. Pemerintah daerah Provinsi Bali aktif mengkampanyekan miras lokal ini. Tujuannya agar mutunya bisa bersaing dengan miras impor, minuman konsumsi wisatawan mancanegara. Kalau miras impor itu, apakah itu bir, whisky, wine, dan entah apa lagi namanya, bisa digantikan oleh arak yang sudah modern. Petani enau pun sejahtera. Di Bali Timur banyak petani-petani menanam enau, atau di Bali disebut jaga. Karena itulah untuk meningkatkan produksi miras lokal ini dibutuhkan investasi yang besar. Karena itu ketika Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 pada 2 Februari yang lalu tentang bidang usaha penanaman modal, sebagian orang Bali gembira, terutama penduduk Bali Timur. Pada lampiran butir 31, 32, dan 33 dari peraturan presiden ini dimuat tentang pembukaan investasi miras untuk 4 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Sayangnya, kegembiraan itu tidak sampai seumur jagung. Lampiran peraturan presiden itu dicabut atas desakan tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan. Apakah dengan begitu miras menghilang dari pasaran? Tidak. Tata kelola miras kembali seperti tahun-tahun yang lalu. Izin produksi tetap berlaku. Pabrik bir di kota besar di Jawa tetap jalan. Saham Pemda DKI di pabrik bir pun tetap besar kalau tidak dijual. Karena belakangan ini ada wacana untuk menjual saham di pabrik bir itu. Perdagangan masih dikuasai oleh miras impor.
Dan pemerintah menikmati cukai miliar yang triliunan rupiah setiap tahun. Miras, seperti halnya rokok, tetap menjadi komoditas yang kontroversial. Dibenci, tapi dinikmati cukainya. Dan kita tetap menjadi bangsa yang munafik. Kenapa munafik? Di pembungkus rokok jelas tertera tulisan yang amat kejam. Rokok membunuhmu. Tapi orang tetap merokok. Dan pemerintah tetap menarik pajak rokok yang tinggi. Perusahaan rokok tidak pernah gulung tikar. Tenaga kerja beribu-ribu atau mungkin jutaan ada di pabrik rokok. Jadi seolah-olah rakyat diajari untuk melanggar himbauan yang dibuat pemerintah. Mengancam yang merokok dengan kata-kata mati. Tetapi membiarkan perdagangan rokok bebas sebebasnya. Mau tahu berapa cukai dan keuntungan pedagang besar miras impor? Ada sebuah tulisan yang menyebut begini: wine itu harganya hanya 50.000 per botol. Ini usia wine di bawah 1 tahun. Pajak dan cukainya 75%. Pajak Pemda juga 75%. Total harganya menjadi 225.000. Lalu wine ini dijual di hotel-hotel dan tempat-tempat tertentu 500.000 per botol. Untungnya di atas 100%. Nah, kalau miras lokal bisa menggantikan itu, betapa sejahteranya para petani enau yang menjadi bahan baku arak di Bali. Betapa sejahteranya orang-orang Bali yang berjualan arak. Mudah-mudahan ujaran Presiden Jokowi yang mengajak kita membenci impor juga termasuk membenci miras impor. Cintai miras lokal. Kalau mau minum, sesuai dengan etika para leluhur. Jangan sampai mabuk. Cukup 2 sloki atau cangkir kecil saja. Salam sehat para sahabat.